Sekarang udah tahun 2024 dan kalian masih mau beli iPhone XR. Emang masih worth it smartphone ini? Dia udah berumur 5-6 tahun semenjak perilisan. Tapi memang masih banyak sampai sekarang yang nge-DM aku itu masih nanya, worth it nggak bang kalau misalnya beli iPhone XR sekarang ini? Nah, ya aku bakalan bahas selengkapnya tentang iPhone XR di tahun 2024. Dan buat kalian yang masih penasaran karena memang harga dari iPhone XR sendiri ini udah murah banget seharga smartphone mid low ya, low end-nya Android seperti itu. Jadi harga cuma 2-3 jutaan aja. Jadi apakah iPhone ini worth it untuk dibeli di tahun 2024? Kita simak bareng-bareng setelah yang satu ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa iPhone XR ini rilis pada Oktober 2018, September atau Oktober 2018, dan mungkin di tahun 2024 ini harganya juga sudah turun signifikan. Tentu performanya juga nggak bisa kita bilang bagus ya di tahun 2024 ini. Tapi sampai sekarang ini memang iPhone XR itu masih bisa digunakan, buktinya masih dapat update di iOS 18. Nah, pertanyaannya, apakah kalau beli iPhone XR di tahun ini, baru mau beli nih, dengan budget ya 3 jutaan lah katakanlah seperti itu, apakah itu worth it untuk dipertimbangkan? Nah, kita bakalan bahas satu persatu mulai dari desain ya. Jadi kalau kita ngomongin desain bahwa iPhone XR ini kalau bisa dibilang ya timeless desainnya, iPhone XR, kemudian iPhone 11 itu punya desain yang tipikal ya seperti itu, dan iPhone XR punya banyak variasi warna. Jadi buat kalian yang demen nyari warna yang warna-warni gitu ya, iPhone XR itu cocok banget nih karena di iPhone generasi yang sekarang-sekarang ini warnanya terkesan ya gitu-gitu aja. Tapi colorful kalau si iPhone XR. Nah, kalau misalnya kita ngomongin desainnya sebenarnya nggak ada masalah ya. iPhone XR ini bagus-bagus saja, nggak jadul gitu ya untuk desainnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin layar, ya kita kalau ngomongin layar, layar dari iPhone XR ini masih menggunakan layar IPS LCD, belum layar AMOLED. iPhone 11 pun juga masih menggunakan layar IPS LCD juga ya, belum AMOLED. Dan kecerahan maksimumnya di 625 nits, yang ini mungkin ya biasa aja sih, menurutku nggak terlalu mengesankan kalau dibandingkan dengan iPhone generasi sekarang yang sudah menggunakan layar OLED seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat secara sekilas untuk penggunaan sehari-hari, iPhone XR ini secara display sih nggak ada komplain ya. Jelas aja kalau misalnya kita pakai dalam kegiatan bersosial media seperti itu. Apalagi buat kalian yang punya mobilitas tinggi yang nggak sering ngeliatin handphone melulu, iPhone XR sih nggak ada masalah kalau misalnya dari segi layarnya. Nah, justru yang malah butuh pertimbangan adalah di sektor performanya. Jadi kalau misalnya kita lihat chipset yang dipakai di iPhone XR adalah Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, yang mungkin ya kita bisa bilang agak ketinggalan zaman ya. Tapi meskipun begitu, performa dari A12 Bionic ini kalau misalnya kita pakai dengan sewajarnya gitu ya, nggak yang gaming banget, yang menguras baterai, menguras performa gitu ya. Apple A12 Bionic ini masih bisa di-levelize atau dibandingkan, sandingkan lah seperti itu dengan Android kelas menengah. Kalau misalnya kita lihat price to performance ya, kalau misalnya harga Android 3 jutaan dengan iPhone XR yang 3 jutaan juga, ini performanya masih sangat-sangat oke kalau bisa dijejerin gitu ya. Nah, lanjut kalau misalnya kita ngomongin kamera, ya kamera dari iPhone XR ini mempunyai resolusi 12 megapiksel, di mana untuk kamera belakangnya ini adalah single kamera ya, nggak ada kamera ultrawide-nya, dan mungkin ini menjadi salah satu deal breaker buat kalian yang pengen beli iPhone XR, yang biasanya sekarang ini yang dicari itu adalah kamera ultrawide. Si iPhone XR ini tidak memiliki itu. Namun terlepas dari hal itu, kualitas hasil foto dan juga video dari iPhone XR ini bisa diacungi jempol, apalagi untuk kualitas videonya. Kita semua tahu lah kalau kualitas hasil dari video yang dikeluarkan oleh iPhone itu punya kualitas yang sangat baik, apalagi untuk kebutuhan di sosial media. Misal kalau bisa kita konten kreator, mau live misal, kita beli iPhone XR itu khusus buat misal live di TikTok atau live di Shopee, Instagram gitu kan, buat kerja, itu hasilnya sangat-sangat oke. Aku sangat merekomendasikan. Apalagi kita kalau misalnya mau investasi nih, kita ngeluarin duit 3 jutaan buat memang buat kerja gitu ya, buat live gitu kan. Itu biasanya returnnya akan cepet sih baliknya. Nah, untuk harga sendiri, iPhone XR ini di bulan Juli, semenjak video ini rilis, itu dibanderol dengan harga second itu di 2,9 jutaan untuk varian terendahnya, yaitu di 64 GB,
dan 3 jutaan untuk storage yang lebih tinggi. Jadi kalau misal kalian punya budget nih, budget yang sangat minim gitu kan, 3 juta lah katakanlah, kalian udah bisa dapetin iPhone XR. Tentu dengan beberapa pertimbangan seperti kondisinya ya. Jadi kalian tetap pertimbangkan kondisinya, cari yang paling baik lah seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya worth it atau enggak, beli iPhone XR di tahun ini, tentu ini kembali ke pertimbangan-pertimbangan yang akan kalian ambil. Apakah kalian menggunakan smartphone itu sebagai daily driver dengan intensitas yang tinggi? Kemudian apakah kalian cuman pengen punya-punyaan aja nih iPhone XR ya kita pegang sekali dua kali gitu kan hanya untuk kebutuhan balasin sosmed atau untuk smartphone untuk admin gitu kan? Atau kalian pengen punya smartphone yang kalian pakai terus-menerus dengan intensitas tinggi untuk main game misalnya. Nah, aku itu kembalikan kepada kalian semua. Tentunya kalau disimpulkan sih iPhone XR ini bisa dipakai cuman jangan diforsir banget seperti itu. Apalagi untuk baterainya yang ya kalau bisa dibilang sekarang ini terkesan boros ya. Kalian bisa ngabisin waktu untuk ngecas itu sehari ya minimal 2 kali lah untuk pemakaian yang cukup standar. Dan itu menurut saya. Bagaimana kalau menurut kalian tentang iPhone XR ini? Apakah iPhone XR ini masih layak untuk dibeli di tahun ini? Kalian bisa tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kita akan bahas iPhone-iPhone lain selanjutnya di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video dari awal sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.